Oke, balik lagi di Kigenes Keti Official. Oh, tumben lancar. Alhamdulillah dong yang 3 kali. Kasih hadiah Wan. Agak takut ya. Nah, Ki, kemarin nih balik dari sini. Kan kita kan kalau selesai ini kan malam ya. Balik dari sini tuh daerah rumah gue tuh lagi ramai banget yang tawuran. Tapi bukan arah dari sini kan? Enggak, arah mau ke dekat rumah. Takutnya orang takut ke sini. Kalau di daerah sini tawuran. Enggak, daerah rumah gue, Ki. Daerah rumah gue tuh kayak anak-anak kecil malah yang tawuran tuh sekarang tuh. Di mana Cikokol? Cucuk. Ya daerah-daerah sini lah ya. Nah, apalagi kan anak-anak sekarang tuh dengan PD-nya ya. Kayak mereka tuh tawuran dengan senjata tajam tuh. Wah, panjang-panjang. Panjang-panjang. Iya. Gila. Kadang panjangan senjatanya daripada badannya tinggi. Iya. Dia mau gini nih. Iya, keberatan gitu kan. Kayak ini kayak arit buat ngambil sawit. Oh, itu panjang banget. Itu panjang banget. Memang ditenteng itu aja kita bingung cara ngerjainnya gimana ya kan. Iya. Nah, kan ngomong-ngomong tawuran nih, anak-anak sekarang ini kan pede banget ya. Kayak gitu-gitu tuh. Mereka tuh kayak ngomong itu kebal-kebal nih, Ki. Ya karena kayak ilmu kebal itu dijual bebas di online. Emang ada? Iya, jadi kayak pengisian apa itu banyak di sosial media yang memang oknum-oknum paranormal yang tidak bertanggung jawab itu menjual ilmu kebal itu kayak jual kacang goreng. Kayak akun Netflix ya. Jualannya ya. Gila, di Shopee ada tuh. Berapa 45.000 sebulan. Nah, kalau untuk Kigini sendiri nih, tanggapan Kigini sebagai seorang praktisi supranatural nih, mendefinisikan ilmu kebal tuh kayak gimana sih? Jadi ilmu kebal itu kalau menurut pandangan saya sebagai paranormal adalah sebuah kemampuan supranatural yang memungkinkan seseorang untuk tidak terluka oleh senjata atau serangan fisik. Nah, jadi ilmu ini bukan hanya soal fisik, tetapi juga spiritual, supranatural, di mana kekuatan yang diperoleh itu seringkali berasal dari latihan batin yang intens, terus ritual tertentu atau bantuan dari entitas tak kasat mata. Oh, kodam. Nah, ya, jadi kayak kodam pengisian gitulah. Jadi seseorang yang memiliki ilmu kebal itu biasanya telah melalui proses seperti inisiasi yang melibatkan doa-doa khusus, meditasi, dan kadang-kadang puasa juga disuruh sama gurunya. Puasanya tuh puasa mutih atau puasa? Macam-macam, ada puasa hajat, puasa apa. Jadi proses ini menguatkan energi spiritual mereka sehingga mampu melindungi tubuh dari bahaya fisiknya. Oh gitu. Nah, kalau untuk ilmu kebal sendiri nih, Ki, apa bisa ini dimiliki oleh siapa aja atau orang-orang tertentu aja nih yang bisa menguasainya nih? Jadi ilmu kebal pada dasarnya bisa dipelajari oleh siapa saja yang memiliki kemauan kuat dan komitmen untuk menjalani proses supranatural yang mendalam. Namun tidak semua orang memiliki kesiapan mental, spiritual, dan fisik untuk menjalani pelatihan yang diperlukan. Jadi beberapa orang mungkin memiliki bakat alami atau garis keturunan tertentu yang mempermudah mereka dalam menguasai ilmu ini. Tetapi bagi kebanyakan orang, mencapai tingkat kekebalan seperti ini memerlukan dedikasi yang luar biasa. Ya, selain itu, bimbingan dari seseorang guru yang berpengalaman dan memahami seluk-beluk dunia supranatural sangat penting. Agar tidak disalahgunakan. Tetap ya harus ada pembimbingnya, biar nggak disalahgunakan kayak anak-anak sekarang nih ya, tawuran ya kan. Bawa wafak ikat pinggang ya kan. Karena banyak jual bebas di pasaran. Nah, itu tuh yang masih dan oknum-oknum ini memang kayak ngebuka pengisian massal gitu. Nah, kan kita kan kasihannya gini loh. Nih orang beli terus dengan PD-nya ya nggak tahu itu ampuh atau enggak kan. Habis itu mati kan? Iya, dengan PD-nya dia maju ya kan. Mati dia mau nggak nuntut kan? Iya juga sih. Ya, kalau misalkan mati, kalau cacat ya kan. Kalau cacat dia pasti ngutuk tuh dukunnya. Iya, dengan PD-nya kan, anjing gua kebal nih ya kan. Begitu maju dibaca, aduh sakit. Ada tembus. Masalah aduh jahit. Iya, masalah temen ada yang kayak gitu, Ki.
Namanya Iwan, katanya kebal. Jadi cubit sakit. Beda. Oh, beda. Berarti dia kebalnya senjata tajam atau senjata api. Oh gitu. Bukan cubit. Bukan cubit ya. Ya dipukul pakai kayu juga sakit. Sakit ya. Oh. Kayaknya dibakar. Berarti dia senjata api itu kebal ya, senjata tajam ya. Iya, jadi banyak macam-macam. Bahkan ya. Ada item-itemnya itu terpisah biasanya kalau ada oknum-oknum paranormal gitu. Oh, jadi ditanya nih, kalau lu mau ngisi kebal apa dulu gitu. Iya. Kalau lawan gue saranin lu kalau mau aman cari kebal cubit. Kebal miskin gua. Itu juga boleh. Nah, kalau untuk ritual nih Gil, ada gak sih ritual atau latihan yang biasanya dilakuin untuk menguasai ilmu ini nih? Jadi untuk ritualnya itu bervariasi. Ada yang memang ritual ini dilakukan dengan metode-metode tertentu dan didampingi oleh si paranormalnya. Ya. Jadi itu biasanya ada yang pakai mandi dulu, terus ada yang melakukan puasa, ada yang menggunakan benda-benda isim ataupun jimat-jimatan, wafak lah ya, wafak gitu kan, atau makan gotri, makan apa namanya, kayak pelor gitu. Itu besi itu ditelan berapa biji, nanti ada juga yang dipasang susuk juga gitu. Jadi macam-macam metodenya. Ada juga yang pakai mustika, ada pakai kalau zaman dulu itu biasanya pakai stambul. Apa itu? Stambul itu kayak Al-Quran kecil, itu yang dibawa-bawa ataupun ditaruh di kalung ya. Buat anak kecil itu bukan sih? Iya, jadi nanti kalau ditembak dia itu peluru. Jadi macam-macam juga. Peluru itu bisa kalau ditembak dia meleset. Kalau dibacok dia nggak kena ke kulit. Bisa meleset gitu. Macam-macam sih cara ritualnya itu. Ada yang memang dikubur, ada yang memang macam-macam. Banyak. Oh iya. Berarti nggak cuman ini doang ya. Berarti apa kayak benda-bendanya jimatnya banyak. Ada juga yang langsung pengisian di badan. Ada juga yang pakai jimat-jimatan. Jadi ritualnya itu memang khusus sih sebenarnya. Beda-beda lah ya, tergantung si praktisinya ini ya. Praktisinya iya, pakai ilmu apa, lembu sekilan kah? Atau ilmu yang lain. Nah, kalau untuk resiko ataupun efek samping dalam mempelajari ilmu kebal ini ada nggak Ki? Jadi resiko ataupun dari dampak dari ilmu kebal sendiri itu biasanya bawaannya tuh panas. Emosian. Karena kita menganggap diri kita memang sudah hebat, sudah kuat. Paling lah yang ya. Akhirnya itu emang kita tuh ngerasa semua orang kayak pengen kita tantang. Yang akhirnya dari bisikan-bisikan tadi itu membuat kita memancing kerusuhan yang datang. Iya sih benar. Karena udah ngerasa jagoan. Ya. Terus dampaknya juga itu biasanya ke rezeki agak susah. Agak seret. Ya, agak susah karena itu menolak semuanya kan. Nah, yang akhirnya itu bawaan panas, rezeki jauh, ya udah jadi jawara nggak jelas aja. Nah, tapi ada juga yang memang unsurnya itu keselamatan. Beda ya. Beda, ada level-levelnya lah kalau untuk kebal ini sendiri. Ada memang orang-orang petinggi-petinggi yang memang mereka butuh perlindungan ini untuk serangan-serangan dari astral ataupun serangan-serangan goib. Terus dari serang-serangan nyata di saat orang mau mukul dia, nusuk dia, nembak dia, itu seperti tolak bala. Ya. Nah, berarti kayak gitu tuh apa ya, tergantung niatannya lagi ya, balik lagi ke niatan dan kita makainya yang apa. Jadi ada macam-macam jenis kebal ini. Nah, kalau ilmu kebal sendiri ini bisa diuji nggak sih atau dibuktikan keampuhan ini secara ilmiah? Jadi kalau ilmu kebal sendiri seperti banyak fenomena supranatural lainnya berada di luar jangkauan ilmu pengetahuan konvensional. Jadi sementara ada cerita-cerita dan kesaksian dari berbagai budaya yang mengklaim keberhasilan ilmu kebal. Jadi membuktikan keampuhan ilmu ini secara ilmiah sangat sulit karena sifatnya yang sangat subjektif dan spiritual. Jadi ilmu pengetahuan modern cenderung membutuhkan bukti empiris yang dapat diukur dan diulang. Sementara ilmu kebal lebih berfokus pada pengalaman pribadi dan kepercayaan. Meskipun ada beberapa dokumentasi video atau kesaksian yang menunjukkan seseorang tidak terluka oleh benda tajam atau api. Jadi skeptisismenya itu tetap ada karena hal ini sulit untuk diverifikasi secara objektif. Tetapi bisa juga dibuktikan
pada saat pengisian biasanya. Oke. Pembuktian langsung lah ya. Ada langsung saat pengisian. Nah, gimana nih cara ini untuk ngejelasin fenomena seorang nih? Misalkan ada orang nih yang nggak bisa terluka oleh senjata tajam atau api, padahal cara logikanya harusnya nih mereka nih kalau kita bacok nih luka, ataupun kalau kita tembak tuh pasti tembus tuh. Jadi fenomena ini kalau kita kupas lagi secara luas, bisa dibilang apa ya? Dibilang suatu keajaiban, mungkin suatu proteksi yang memang dibangun dari latihan spiritualnya, terus juga tenaga dalam. Itu yang akhirnya ada mantra yang memang ini sedikit jelas kata-katanya. Jadi kayak seperti haram tubuhku dimakan api, haram tubuhku dimakan besi, berkat Tuhan Sang Maha Pencipta gitu. Ada juga, jadi ada yang minta ke Tuhan, ada yang minta ke jin atau kodam gitu ya. Yang akhirnya fenomena ini lebih ke arah memproteksi dirinya. Ada yang memang nyentuh kulit tapi dia tidak bisa tembus dia nyentuh ke kulit. Yang kulitnya tidak luka tapi dalamnya hancur. Oh gitu. Ya, ada juga yang sifatnya itu di saat dipukul dia meleset. Jadi macam-macam jenis kebal ini ya. Karena memang dari SMP aku doyan dengan namanya kanuragan. Yang akhirnya itu ya sampai saat ini sudah kita lepas. Karena kan memang dampak-dampaknya tadi itu beresiko tinggi lah dalam kehidupan. Karena bawaannya pengen ngamuk, pengen marah, pengen apa ya kan. Emosian ya. Karena bawaannya kayak ini gua udah nih. Lu udah ngerasa paling hebat. Ya kan, gak bisa dibacok. Padahal kita nggak pernah tahu di atas langit ada langit. Tetap aja kemakannya sama benda sendiri. Iya sih. Yang kita udah nganggap kebal, di luar kebal kita jagoan, yang akhirnya tuh kena benda pusaka sendiri luka. Ada bukti ya? Ada ya? Ada. Nah, kalau untuk ilmu kebal sendiri nih Ki, ada nggak sih yang berlaku dalam konteks serangan fisik atau bisa juga untuk melindungi dari serangan astral atau spiritual gitu Ki? Jadi kalau untuk ilmu kebal sendiri itu biasanya sudah sepaket sama ilmu yang namanya perlindungan ataupun proteksi dari serangan goib. Oh, ada penangkal sekalian. Iya, ada penangkal sekalian ataupun tolak balanya. Makanya kalau kita begitu pengisian ilmu kebal, itu biasanya pasti selalu diingatkan untuk selalu ibadah, selalu sabar, tenang, walaupun susah, ya kan? Susah karena kita udah ngerasa kita paling ini, kita udah nahan sekuat semaksimal mungkin lah ya. Semaksimal mungkin, tapi yang dari lawan ini selalu mancing ya. Yang akhirnya itu untuk mendongkrak emosi kita lebih parah ngamuk ya. Berarti ada aja godaan nih Ki ya. Selalu ada. Karena kan memang kita kan memang diselimuti sama energi entitas-entitas goib tadi, yang akhirnya itu berinteraksi sama hati, pikiran dan pendengaran. Yang akhirnya lama-lama pasti kita gerah dan kita mencoba untuk memproteksi diri kita dengan kekuatan itu kita keluarkan. Bentrok lah ya, bentrok ya antara ego sama ini. Betul. Ya, Nah, kalau misalkan pandangan Ki Gini sendiri tentang perbedaan ilmu kebal tradisional dengan ilmu kebal di ini nih yang zaman modern nih gimana nih Ki? Jadi kalau untuk ilmu kebal zaman dulu itu emang karena dulunya ada banyak perang, terus adanya guru-guru dulu pengisian pakai wafak, pakai ilmu atau pakai jimat tadi, itu kan memang kental banget. Walaupun banyak orang sekarang yang mengatakan itu hanya sugesti ataupun hanya trik, gitu kan. Tetapi di zaman dulu itu memang orang tua kita dulu, bahkan gua juga mengalami, dan memang dibilang nggak masuk akal. Jadi karena kita dari keluarga yang ada militernya, dia ikut perang waktu itu di Timur. Jadi mereka itu membawa Stambul itu, testimoninya itu ditembak itu ngelewat. Peluru itu lewat depan muka dia. Wah. Dan sekarang kalau sekarang tuh lebih banyaknya lebih ke tolak bala. Terus juga keselamatan, terus serangan goib. Karena kan sekarang kan beda zamannya. Benar. Di saat seseorang tidak suka dengan bisnis kita, dengan perkataan kita, orang melakukannya itu tidak berani langsung menyerang langsung, tetapi dengan cara halus ya. Jadi kebanyakan zaman dulu zaman sekarang itu bedanya, sekarang itu kebanyakan memproteksinya dari serangan goib.
Oke, karena kebutuhan Kebal goib. Karena kebutuhan zaman dulu kan emang kita tuh perang ya. Perang, terus masih banyak penjajahan ataupun iya. masih banyak yang kriminalitasnya tuh memang dari kekerasan, perampok atau apa gitu. Kalau untuk sekarang nggak terlalu butuh-butuh banget lah ya. Masih dibutuhkan, masih banyak yang dibutuhkan. Tetapi kita kan ya sebagai praktisi supranatural kita lebih memilih-milih. Mengarahkan lah ya. Iya, mengarahkan. Oke. Kecuali memang udah terdesak banget, dia butuh. Ya. Seperti misalnya dia membawa uang ngisi-ngisi ATM atau apa gitu kan, atau pengawal pribadi emang dia dibutuhkan untuk menjaga seseorang ini orang penting. Gitu nggak masalah, ataupun abdi negara nggak apa-apa. Oke, karena dilakukan untuk melakukan perbuatan baik lah ya. Oke, nah kalau untuk faktornya sendiri nih Ki, yang buat ilmu kebal ini hilang nih atau nggak berfungsi lagi nih, atau pantangan lah bisa dibilang ya, apa aja sih? Biasanya sih kalau dari orang tua dulu, pantangan-pantangan itu bisa dibilang nggak boleh berbuat zina, mabok gitu ya kan. Kalau kita arahin lagi sekarang itu kayaknya lebih mungkin untuk biar kita bisa lebih ademan lah. Terus bisa mengontrol emosi. Ya, akhirnya kita tuh tidak melakukan hal-hal yang dengan kekerasan ataupun dengan bacok-bacokan gitu ya kan. Jadi untuk tolak bala sih itu. Terus juga pantangan itu biasanya kalau tidak dikeluarkan ataupun di saat dia udah mau meninggal, itu tidak dikeluarkan, itu akan susah matinya. Sama kayak susuk ya berarti. Sama kayak susuk. Gitu. Kalau pantangan lain sih nggak ada. Nggak ada lah ya. Tapi banyak oknum-oknum yang bilang katanya kebalnya kalau diserang doang. Ya, pernah dengar. Benar. Sama kalau misalkan jimatnya jangan dibawa ke kamar mandi. Iya, jangan dites. Jangan dilangkahin. Ya kan ada gitu-gitunya tuh. Benar. Nah, kalau untuk hubungan antara ilmu kebal dengan ajaran agama tertentu ini apa? Ini murni praktik supranatural atau apa nih, Ki? Jadi hubungannya ilmu kebal, jadi kalau di agama sendiri di agama sendiri yang kita dalami, yang kita yakini, itu kan memang ada contoh-contoh percontohan nabi lah yang nggak bisa dibakar gitu kan. Terus banyak doa-doa itu yang mengarah ke sana. Yang memang memintanya tuh ke sana. Ada juga yang disuruh mengucap syahadat, sholawat gitu kan. Terus hubungannya itu sebenarnya kental ya. Tetapi ya tetap aja ada juga yang memang dari ilmu hitam juga. Ada tetap ya. Ilmu hitam itu nggak perlu ngapa-ngapain, tapi ya resikonya jadi beringas, jadi galak, jadi ngelawan, jadi jagoan gitu kan. Jagoan neon tapi karena digunakannya kalau sekarang itu banyaknya untuk tawuran. Iya itu. Gagah-gagahan untuk diakui gitu ya. Cari nama validasi ya. Validasi. Aduh. Betul. Iya. Kayak Iwan nih kayaknya mau masang ilmu kebal nih, Ki. Udah ya. Udah. Dibacok aja sekarang.